ya. Bakal bahas soal-soal tentang pengantar akuntansi. Nanti kalau ada yang bingung atau aku kecepatan boleh di interupsi aja ya. Terus kalau ada yang mau ditanyain, boleh langsung tanyain aja. Oh ya, sama katanya ada dari SPP, sorry, dari SPP Version itu mau ngasih dia buat yang jawab kuis. Nanti kalau ada yang kuis, boleh ini ya, dijawabin aja. Oh ya, Uno tolong boleh allow share screen-nya nggak ya? Sudah teh? Ini udah kelihatan juga. Kalau ada yang mau ditanyain langsung aja ya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Di sini yang ditanyain adalah total aset ya. Berarti kita akan apa namanya? Kita akan cari tahu dulu di sini asetnya apa aja. Terus yang bukan aset, jadi dipisahin dulu aset dan yang non aset. Oke, setelah dilihat di sini ada aset, ada cash, terus ada equipment, ada account receivable juga. Berarti kita akan totalin aja. Di sini ada, nah, cash, equipment, sama account receivable. Jadi total asetnya adalah 49.500. Yang B ya. Nah, terus kita lanjut ke soal kedua. Di sini yang ditanyain adalah total liability-nya di akhir bulan Desember. Nah, berarti dari sini itu kita cari tahu liability-nya apa aja. Terus kita tambahin. Di sini ada accounts payable sama notes payable. Karena kan liabilities itu kewajiban yang muncul akibat dari transaksi di masa lalu. Berarti kita tambahin accounts payable sama notes payable, totalnya 28.000. Itu adalah total liability-nya. Next ke nomor ketiga, ini adjustment untuk unearned service. Unearned service itu kan kalau teman-teman ingat kemarin di bagian adjusting itu adalah di adjusting yang deferral ya, uangnya dulu baru jasanya diakui gitu kan. Nah, ketika adjustment itu kayak gimana? Karena terkait dengan unearned revenue itu ada liabilities sama pengakuan revenue, berarti akan berkaitan dengan kedua kelompok akun itu. Jadi liabilities sama revenue. Ketika unearned revenue itu udah dijalankan, udah dipenuhi kewajibannya, berarti akan ada penurunan liabilities dan penambahan revenue. Ini kalau butuh apa namanya referensi dari buku juga ada di sini. Next, yang keempat itu internal user. Internal user itu kan kecuali ya. Jadi yang mana nih yang bukan dari internal user? Berarti terkait dengan pengguna laporan keuangan. Kalau internal itu kan kayak bagian finance, pokoknya bagian dari perusahaannya, kayak manajer, terus direktur juga. Nah, kalau misalnya dari eksternal, berarti yang kreditor ya. Kita bisa pilih yang kreditor, itu adalah pihak pengguna laporan dari luar perusahaan. Next, yang nomor 5, accounts that normally have debit balance are berarti akun yang punya normal balance yang di debit itu apa aja. Jadi ketika bertambah, dia bertambahnya di debit. Di sini ada, kelihatan ya, ada aset, dia bertambah di debit. Lalu ada juga owner's drawings dan expense. Dia debitnya plus gitu. Next, nomor 6, which of the following is not part of the recording? Jadi di sini ditanyain em, yang bukan bagian dari recording. Recording itu adalah proses kedua ya. Kalau misalnya di proses utama akuntansi, dia itu proses kedua yaitu pencatatan. Nah, dari keempat ini, mana yang termasuk adalah yang bukan termasuk proses pencatatan. Berarti kita lihat aja. Jadi analyzing transaction berarti harusnya masuk ke step yang pertama ya. Yang mengidentifikasi. Berarti ini bukan masuk recording gitu.
Lalu kalau dilihat opsi yang lain kayak gimana, di sini ada preparing trial balance, terus bikin jurnal dan juga posting transaction ini pasti masuk ke dalam proses recordingnya. Jadi yang A, analyze transaction. Next, nomor 7. Sebentar. Di sini nomor 7 dia bilangnya pengakuan pendapatan ya. Pengakuan gaji karyawan. Oke, di sini itu ada ini ya, overtime gitu. Jadi ada karyawan yang dia itu lembur di bulan Maret 28. Nah, tapi perusahaan itu dia ngasih statementnya itu di bulan Aprilnya, di mana pembayaran atas lemburnya itu dia di tengah-tengah April. Nah, ditanyain overtime-nya itu atau gaji lemburnya itu harusnya diakui sebagai expense itu kapan? Nah, dari prinsip pengakuan bahwa expense itu diakui ketika beban itu terjadi, ketika manfaatnya itu kita rasakan. Berarti kan kalau misalnya terkait dengan beban itu terjadinya kapan atau manfaatnya perusahaan itu rasakan kapan, itu berarti di bulan Maret ya. Nah, makanya overtime wage-nya itu harus sudah diakui bulan Maret meskipun dibayarinnya di April. Nah, ini ada ini penjelasannya juga. Next, yang nomor 8. Kalau sumber daya sudah digunakan, tapi tagihannya belum diterima di akhir accounting period. Berarti harus ada adjusting ya. Karena tadi resource itu kalau udah digunakan, berarti kita harus mengakui sebagai expense. Di sini kita lihat pilihannya. Yang pertama, expense should be recorded when the bill is received. Ini kurang tepat ya, karena kan tadi balik lagi ke prinsip pengakuan bahwa expense itu diakui ketika beban itu terjadi gitu. Lalu yang B, ini juga enggak, karena ya tadi lagi-lagi harus ketika beban itu terjadi gitu. Berarti yang C, adjusting entry should be made recording the expense gitu. Ini lebih tepat. Oke, next yang nomor 9. Ini terkait dengan notes payable ya. Terkait pengakuan bunga, sorry. Di sini Idaho Corporation issued a 1 year, berarti dia mengissued notes payable untuk 1 tahun dengan bunga tahunannya itu adalah 4%. Notesnya sebesar senilai $360.000. Terus ditanyain interest expense yang harus diakui di akhir tahun 31 Desember. Berapa gitu kan. Berarti kita harus hitung bunganya. Cara ngitung bunga itu berarti karena di sini ada 4%, ya 4% dikali 360. Ini adalah jadi bunga tahunan. Nah, tapi dihitung lagi dia udah berapa lama sih berjalan si bunga ini. Dari 31 Agustus sampai 31 Desember. Berarti bunganya itu untuk September, Oktober, November, Desember untuk 4 bulan. Berarti kita bisa kalikan lagi 4/12 karena baru 4 bulan berjalan expense-nya. Nah, ini adalah 4.800 ini adalah bunga yang harus diakui di akhir tahun. Jawabannya yang C. Oke, next di sini ada terkait dengan insurance ya.
Dia beli prepaid insurance di 1 Januari untuk 114.000. Yang mana buat 1 tahunnya tadi. Dia di awal Januari beli prepaid insurance 114.000 untuk 1 tahun. Nah, di sini insurance policy-nya tuh efektif dari Mei sampai April. Terus ditanya adjustingnya kayak gimana gitu di akhir tahun. Oke, sorry. Jadi ini yang sebelah sini dia terkait prepaid tadi udah dibilang. Prepaid 114.000 untuk 1 tahun. Dipakai di Mei sampai April gitu. Nah, kalau misalnya perusahaan dia nggak bikin adjusting, itu apa akibatnya gitu kan? Dia neglects to make a proper year adjustment for the expired insurance gitu. Kalau misalnya dia nggak bikin adjusting, itu apa yang terjadi sama laporan keuangannya? Nah, berarti bakal ada error tuh. Errornya tuh kayak gimana? Ketika kita nggak mengakui adanya expense, kita lihat di sini di pilihannya, net income-nya tuh bakal kayak gimana? Kalau kalau kita nggak ngelakuin expense, berarti net income-nya bakal lebih tinggi dari yang seharusnya. Karena kan harusnya dikurangin nih sama expense gitu kan. Nah, tapi pengurangnya ini nggak ada, berarti net income-nya tuh akan overstated. Nah, berarti bisa dipilah yang B sama D ini dia bilang overstated ya. Nah, terus angkanya ini berapa overstatednya? Nah, ini overstatednya 76.000. Kayak gitu, sebesar setengah tahunnya. Setengahnya ya. No. Ya, 76.000, sorry. Oke, next. Yang 12, nomor 12. Di sini ditanyain, dia di sini punya informasi bahwa si company ini beli sebuah lahan gitu. Dan dia itu expect mau membangun eh, pabrik produksi dan itu tuh untuk 5 tahun. Nah, tapi 5 tahun sebelum konstruksi tanahnya itu bakal nggak dipakai apapun gitu. Jadi tanahnya itu belum digunakan untuk apapun dan tanahnya itu harusnya dicatat sebagai apa gitu. Karena kan dia belum dipakai buat produksi sebetulnya. Nah, karena dia itu belum dipakai buat, maksudnya tanah itu tuh tidak digunakan untuk mengenerate revenue ya, karena dia cuman beli doang. Berarti itu akan masuk ke dalam aset. Dan di reportnya tuh as apa gitu. Dia kan nggak bisa tuh di report as PPE atau Property Plant Equipment, karena dia itu tidak membantu untuk mengenerate revenue. Lalu kita juga nggak bisa dia bikin land expense. Itu salah ya. Nah, yang D, intangible asset juga enggak, karena dia punya punya fisik gitu ya, bukan intangible, bukan tidak berwujud. Dan yang tepat itu adalah yang C, yaitu long term investment. Jadi kalau misalnya sekali lagi land itu kalau misalnya dia perusahaan punya land yang nggak dipakai apapun, itu masuknya investasi karena nanti harga tanah itu bisa aja kemudian naik dan turun gitu. Oke, ada yang mau ditanyain dulu mungkin sampai nomor 12. Saya izin bertanya. Boleh? Tadi saya masih belum paham yang di soal nomor 11 tuh gimana teh?
Oke, yang nomor 11 ini dia tuh kan em, tadi dibilang dia punya dia beli prepaid nih Januari 2021 dia itu beli prepaid beli insurance untuk 1 tahun ke depan. Berarti kan masuknya prepaid ya. Nanti dia akan mencatatnya dalam berarti prepaid to cash gitu kan. Nah, terus insurance itu dipakai dari Mei sampai April 1 tahunnya tuh Mei to April gitu kan. Mei 2021 to April 2022. Berarti bukan dari Januari dia efektifnya, tapi dari bulan Mei. Nah, gimana kalau misalnya perusahaan nggak bikin adjustment terkait ini gitu. Kan harusnya di akhir bulan atau di akhir periode di akhir tahun 2021 perusahaan itu mengakui dong expense atas insurance yang udah digunakan dari Mei sampai Desember, ya kan? Nah, kalau misalnya nggak dilakuin adjustment, itu bakal kayak gimana laporan keuangannya? Nah, berarti kita eh, hitung dulu ya. Kita bisa hitung dulu nih yang pertama dari Mei sampai Desember tuh berapa lama gitu ya? Berarti Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti di situ ada 8 bulan. 8 bulan yang udah dipakai. 8 bulan dipakai si insurance-nya ini. Berarti 8 per 12 kali 114. Itu artinya nominalnya adalah 76 gitu kan. Berarti yang udah kepake tuh 76.000 gitu dari 114.000. Itu nominalnya yang harus di-adjusting. Nah, kalau misalnya nggak di-adjust, gimana? Ini berkaitan dengan, karena ini net income, berarti kaitan sama net income-nya tuh apa sih? Kalau jadi udah dipakai si insurance-nya, dia itu kan otomatis nanti kita akan menjurnalnya tuh harusnya adalah insurance expense to insurance gitu kan, prepaid insurance. Nah, berarti kalau dari segi net income, dia itu harusnya mengurangi net income kan. Expense itu mengurangi revenue. Berarti net income itu harusnya lebih kecil lagi 76.000. Kayak net income harusnya lebih kecil 76.000. Tapi kalau nggak dicatat si adjusting ini, makanya net income-nya itu akan overstated gitu. Kalau dari sisi aset, asetnya kan prepaid nih. Di awal tahun dia nyatet ada prepaid 114.000. Udah dipakai 76.000, tapi belum dikurangin. Karena kita belum nyatet expense itu kan. Kita belum nyatet adjustment. Ya berarti nanti di akhir tahun, di laporan keuangannya itu masih 114.000. Yang artinya si aset ini tuh kelebihan 76.000 gitu. Kalau gitu paham nggak ya? Paham teh. Makasih Oke. jawabannya. Ya ada yang mau ditanyain lagi? Oke, kalau enggak lanjut ke nomor yang 13 ya. Mau Eh, nanya boleh? boleh. Kenapa? Kalau contoh understated tuh kayak gimana ya Teh? Kalau understated tuh berarti si perusahaan itu nyatet angkanya itu lebih kecil dari seharusnya. Misal di sini, kalau understated berarti, misal nih, kan tadi dia nggak nyatet ya expense-nya. Harusnya dia nyatet expense 76.000, tapi dia nggak nyatet. Makanya dia ada overstated net income-nya. Nah, kalau misal nih, case-nya adalah dia tuh nyatet expense, tapi dia nyatet expense-nya adalah 114.000 langsung. Itu kan berarti dia nyatet expense lebih besar dari seharusnya ya. Yang berarti pengurang net income-nya itu akan jadi lebih besar. Makanya net income-nya nanti akan jadi understated sebesar sekian gitu. Karena dia expense-nya nyatanya lebih besar gitu. Kayak gitu. Itu contoh mungkin understated. Aman nggak? Aman Teh, makasih. Oke. Oke, next yang 13 ya. Di sini ditanyain akun yang dia akan punya balance-nya tuh nol setelah closing entries. Berarti
kita harus tahu dulu akun-akun apa aja yang ditutup kan, supaya dia zero gitu. Berarti itu adalah akun temporer. Akun temporer itu ada service revenue, expense, dan juga owner's drawings. Nah, ini kalau dilihat dari pilihannya, berarti yang A yang ini udah jelas banget service revenue. Dia adalah akun temporer yang mana nanti ketika closing entries, dia itu akan dinolkan saldonya. Sedangkan supplies, prepaid insurance, sama accumulated depreciation, itu kan dia masuk kelompok aset. Berarti dia akan jadi akun permanen gitu. Nah, ini ada perbedaannya. Oke, yang 14 ini ada kayak dia menerima $100 cash saat dia memberikan service dan di jurnalnya debit cash credit account receivable. Assuming the incorrect entry is not reversed, country the correct entry is. Berarti ini kayak dia harusnya nyatetnya adalah um, cash to service revenue kan. Harusnya kan dia ngasih nerima uang atas jasa yang udah dia berikan. Harusnya dia catat sebesar cash to service revenue yang sebelah kanan ini. Nah, tapi itu dia salah nyatet. Dia nyatetnya adalah account receivable. Dia nyatetnya malah cash to account receivable gitu. Terus gimana cara supaya jadi betul gitu kan jurnalnya. Nah, karena di sini cashnya udah betul posisinya dan angkanya udah betul, kita bisa abaikan yang cashnya. Maksudnya karena cashnya udah betul ya. Terus yang salah adalah yang bagian ini. Akun receivable harusnya itu kan nggak ada ya. Berarti kita harus nge-nolkan akun receivable ini. Berarti cara nol ini adalah kita debitin akun receivable sebesar 100. Lalu kita harus memunculkan akun yang namanya service revenue. Berarti service revenue itu kan harus dikredit. Kita kreditkanlah service revenue. Hanya correcting entries-nya adalah akun receivable di debit $100 dan service revenue-nya dikredit sebesar 100. Kita lihat di sini berarti jawabannya yang B. Yang ini. Oke, next ke nomor 15. Izin nanya, Ya, apa? di sini untuk materi UTS ini kita sampai materi mana ya Teh? Apa merchandising masuk juga? Oh, tes itu sampai lab 5, sampai manufacturing company. Baik Teh. Oke. Yang 15 ini dia Maxim Company, dia beli supply sebesar senilai $300. Tapi dia salah nulis, dia nulisnya 300 3.000, harusnya kan 300 ya. Berarti ada kelebihan angka aja. Berarti di sini dia jurnalnya betul, supplies to cash, tapi angkanya yang beda. Harusnya 300 tapi dia malah tulis 3.000. Berarti ada kelebihan pencatatan ya. Karena kelebihan berarti kita harus kurangin kan. Cara nguranginnya gimana? Ya berarti kita balik aja jurnalnya. Yang tadi supplies-nya di debit, kita kreditkan. Lalu yang cash tadi di kredit, itu kita debitkan. Sebesar apa? Sebesar selisihnya. Karena kan kita mau ngurangin supaya 3.000 ini jadi 300 berarti kita harus kurangin 2.700. Nah ini. Jadi jurnal yang betulnya adalah, eh, and adjustingnya, berarti kita harus kurangin ya. Nah, ditanyain di sini assuming the incorrect entry is not reversed. The condition, berarti ini ditanyainnya bukan jurnal correctingnya, tapi kayak kalau misalnya terjadi kesalahan ini, berarti apa yang terjadi gitu di laporan keuangannya. Berarti ketika supplies yang harusnya 300 dia tulis 3.000 berarti ada overstated asset atau supplies. Lalu cashnya harusnya dibayar 300 tapi dia catatnya 3.000 berarti ada overstated cash juga. Jadi di sini kalau misalnya dia ada kesalahan catat ini, jawabannya yang D ya, cash is overstated karena tadi cashnya harusnya keluar
300 dia catat 3.000. Berarti nanti saldo cash di akhir periodenya itu adalah lebih tinggi ya dari seharusnya. Dan supplies-nya itu understated gitu. Teh mohon izin bertanya. Iya, boleh. Izin teh, kemarin itu saya sempat diberitahukan oleh Bu Sri Mulyani, kebetulan dosen pengakun. Kemudian Bu Sri Mulyani itu bilang kalau yang di UTS-kan itu sampai dengan chapter 4. Untuk chapter 4 sendiri itu apakah post closing atau sudah masuk ke merchandising company ya teh? Oh, kalau chapter 4 itu masih ini sih, masih post closing. Cuman aku nggak tahu juga sih soal itu. Kayaknya mungkin ada perubahan, tapi biasanya sih sampai lab 5 gitu, sampai merchandising. Tapi itu bisa disesuaikan aja sama dosennya gitu. Baik, terima kasih teh. Oke. Oke, next kita ke nomor 16. Di sini ada income statement for in this company 31 Juli. Dia menampilkan revenue itu sebesar 15.200, salaries expense-nya 7.300, accounts receivable-nya 1.250 dan maintenance-nya 3.250 dan net income gitu ya. 4.650. The correct entries and number to close revenue accounts are dia ditanyain closing entry untuk revenue-nya itu kayak gimana gitu. Berarti kita harus tarik tahu dulu revenue dia dapatnya berapa gitu kan. Sini revenue karena dia mau nutup revenue ya kita lihat aja saldo revenue-nya di sini 15.200. Berarti revenue to income summary ya. Revenue to income summary sebesar 15.200. Ini jurnalnya. Ini jurnalnya dari sini aja ya. Karena buat closing entries itu udah ada patokannya gitu. Next ke nomor 17, liabilities of a company will not include yang tidak termasuk liabilities. Ini aksinya kelihatan ya, liabilities itu kan berarti kewajiban. Sini A, notes payable, accounts payable, sama salaries and wage payable. Ini udah jelas banget di sini payable berarti dia adalah liabilities. Dan yang bukan adalah yang cash. Next, nomor 18, revenue itu tidak dihasilkan dari, oke, Em, revenue itu kan pendapatan atas aktivitas operasional perusahaan. Berarti revenue itu dapat dari mana aja? Yang pertama, sales of merchandise. Berarti kalau penjualan merchandise itu, of course, dia revenue gitu. Yang B, initial investment of cash by the owner. Itu bukan revenue ya, karena ada investasi dari pemilik. Berarti itu masuknya owner's capital. Lalu C, performance of services. Ini pasti revenue karena pendapatan atas jasa yang udah diberikan. Lalu D, rental of property. Rental of property juga kalau misalnya kita dapat pendapatan dari situ, itu termasuk revenue juga. Berarti yang bukan revenue itu adalah yang B. Next, nomor 19. Di sini, um, Eli Electronic Repair Shop, dia memulai tahun dengan total asetnya itu 300.000, liabilities-nya 200.000. Hmm. Selama tahun berjalan, bisnis itu dia mencatat 400.000 revenue, 300.000 expense, dan ada withdraw 50.000. Net income report by Eli Electronic Repair Shop for the year was, berarti ditanyain net income yang dilaporkan selama tahun berjalan itu berapa gitu. Oke, cari net income itu adalah revenue kurang expense. Berarti ya udah kita kurangin aja revenue di sini 400.000 dikurangi expense 300.000.
Itu udah jadi net income. Jadi net income-nya adalah 100.000. Hmm. Oke, next nomor 20. Akun mana yang apa ini? Normally appear in the ledger of a merchandising company that uses a perpetual inventory system. Mungkin kalian belum belajar chapter 5, tapi udah dikasih tugas juga. Hmm. Jadi di sini akun apa yang muncul di dalam ledgernya merchandising company kalau dia pakai perpetual inventory system. Ketika pakai perpetual inventory system, dia akan mencatatkan yang namanya eh, inventory, perpindahan inventory itu secara ketika transaksi berlangsung ya, meskipun dia jual ataupun beli itu akan langsung dicatatkan. Ketika menjual, bedanya dengan periodik itu dia akan mencatat yang namanya cost of goods sold. Makanya dia akan muncul akun cost of goods sold di laporan keuangannya gitu, di ledgernya. Nih, jadi di sini kalau dari penjelasannya, perpetual inventory system itu akan menyediakan eh, pencatatan yang continuous of the balance of both in inventory account sama cost of goods sold gitu. Jadi kalau ada inventory juga inventory bisa masuk sama cost of goods sold. Oke, sampai nomor 20 ada yang mau ditanyain dulu? Oke, mungkin kalau tadi katanya karena Izin nanya, iya kenapa? di sini karena juga waktu itu saya masih belajar kan saya masih belum mengerti teh yang bagian perpetual inventory system itu maksudnya apa ya? Oke, perpetual inventory system adalah catatan akuntansi buat merchandising company di di mana tuh semua inventorinya, pergerakan inventory setiap ada perubahan gitu. Misalnya ketika dia beli, dia akan catat. Terus kapan dia jual itu dia akan catat juga. Pokoknya setiap penjualan dan pembelian yang terjadi dalam perusahaan itu akan dicatat sesuai dengan waktunya. Sedangkan kalau periodik, periodik itu kayak dia dihitungnya tuh di akhir periode periode perusahaannya aja gitu. Jadi di selama perusahaan itu selama 1 tahun misal 1 tahun periode perusahaan itu cuma nyatet dia kapan belinya gitu. Yang artinya dia tuh cuma nyatet eh, berapa barang yang dia siap jual dan di akhir periode nanti dia hitung di gudang ada berapa persediaan yang tersisa di gudang. Nanti diselisihkan antara yang dia siap jual dikurangi dengan yang tersisa di gudang itu adalah yang terjual gitu. Itu kaitan sama cost of goods sold. Dari situ baru ketahuan cost of goods sold-nya. Sedangkan kalau perpetual tadi dibilang bahwa dia setiap ada transaksi itu akan dicatat terus gitu sama perusahaan. Termasuk dengan salesnya berapa, barang yang terjualnya itu berapa. Nah, nilai dari barang yang terjual itu adalah cost of goods sold. Makanya dia akan muncul terus nih akun cost of goods sold itu di perpetual inventory system kayak gitu. Oke, cukup gak? Paham gak ya? Masih belum paham teh maaf. Oke, em, simpelnya perpetual itu kan gini deh, merchandise merchandise company itu kan dia perusahaan yang ngejual barang ya. Nah, kalau perpetual itu tuh setiap hari atau ya setiap hari dia itu akan melakukan pencatatan atas penjualan dan pembelian inventorinya gitu. Itu perpetual. Kalau periodik itu dia hitungnya di akhir periode aja supaya lebih simple. Kayak kalau kemarin tuh contohnya di bagian adjusting kan ada bahas tentang supplies nih. Suppliesnya tuh di awal dia beli berapa, di akhir periode sisa berapa, yang mana selisihnya itu yang terpakai. Nah kayak gitu loh sistem dari konsep dari periodik itu. Jadi kayak dia ngitungnya di akhir periode aja. Kalau perpetual itu setiap hari dia ngitung gitu. Kayak gitu. Oke, baik teh. Sudah mengerti. Terima kasih teh. Oke, ada lagi yang mau ditanyain buat soal PG ini?
Mungkin terkait chapter eh 56 terkait merchandising company itu bisa di make sure lagi aja ke dosennya dia masuk ke UTS atau enggak. Karena biasanya masuk sih. Cuman kalau tiba-tiba ada perubahan itu ya udah sesuaikan aja belajar. Next ke TOEFL ya. Biasanya buat pengakuan tuh ada PG, TOEFL sama SI gitu. Kadang ada mini SI juga. Jadi itu gimana dosennya sih. Nah, terus yang true false ini biasain kalau false dia itu harus ada alasannya kenapa. Kalau true ya nggak apa-apa true aja. Di sini soal true false yang pertama adalah step dari accounting cycle itu berbeda dengan merchandising company. Oh, sorry. Step di dalam accounting cycle untuk merchandising company dan service company itu berbeda. Ini false ya. Untuk accounting cycle atau siklus akuntansi yang kemarin teman-teman udah belajar dari 1 sampai 9 untuk merchandising company dan juga service company itu sama. Yang beda cuma siklus operasinya aja. Karena kalau merchandising company itu siklus operasinya dia ada pembelian dan penjualan barang. Kalau service nggak ada, itu aja. Jadi kalau terkait accounting cycle itu sama. Next, adjusting entry at the end of period to record an expired cost may be different depending on whether the cost was initially recorded. Oke, jadi ini adjusting entry di akhir periode untuk mencatat expired cost akan berbeda dengan saat cost initially recorded. Um, Sorry. Nah, ini berarti dia adjusting entries gitu ya. Untuk mencatat expired cost itu akan berbeda dengan initially recorded gitu. Atas aset dan expense ini betul ya. Dia Oke, next ini ada esai. Yang pertama, esainya itu adalah dia menampilkan income statement ya. Income statement di sini ada revenue, terus ada gross profit, beginning inventory. Berarti ini terkait dengan merchandising company. Use the appropriate item list above as basis for determining kita harus ngitung cost of goods sold, cost of goods available for sale, sama ending inventory. Nah, di sini ada bagian buat ngitung nih sebenarnya bisa pakai ini gitu ya. Jadi patokan buat ngitung. Yang pertama, cost of goods sold. Cost of goods sold itu berarti di sini kalau dari ini cost of goods sold itu adalah cost of goods available for sale dikurangi ending inventory. Berarti kita cari aja ada info apa di sini. Cost of goods available for sale dikurangi ending inventory. Atau kita bisa pakai yang ini juga, karena itu dari laporan keuangan ya. Berarti dia akan mencatat revenue dan juga gross profit. Berarti gross profit sama dengan revenue dikurang cost of goods sold. Gross profitnya tadi ada catatan gross profit 305.000 terus dikurangi dengan ini sales revenue-nya ya. Revenue-nya dia dapat juga nih. Jadi tinggal dikurangin aja selisihnya adalah cost of goods sold. Berarti cost of goods sold-nya 570. Lalu kita mau ngitung cost of goods available for sale. Berarti kalau di sini kita bisa dapat cost of goods available for sale itu dari angka yang ini antara persamaan yang ini ataupun persamaan yang ini. Nah, tadi kita kan udah punya kayak di sini. Sini ada informasi beginning inventory, purchase, purchase return, freight in, operating expense, sama purchase. Berarti kita mau cari tahu dulu nih, dia net purchase-nya itu berapa? Cara nyari net purchase atau pembelian bersihnya itu berapa? Berarti yang dibeli dikurangi dengan kalau misalnya ada diskon ataupun ada retur. Berarti 560 ini, purchase ini, dikurangi dulu dengan diskon dan retur. Lalu kalau dia ada freight in, dia dihitung juga.
ditambah freight in. Nah, di sini ada ya. Beginning inventory-nya 75.000. Nah, ini net purchase, purchase dikurangi purchase discount, dikurangi purchase return and allowance ditambah dengan freight in. Freight in ini akan menambah nilai pembeliannya ya, karena kita bayar lebih nih untuk beli sesuatu gitu. Nah, ini jadi net purchase ditambah dengan beginning inventory. Inventory yang ada di perusahaan dari awal. Nah, totalnya adalah eh, COGS atau cost of goods available for sale, barang, biaya atas barang yang bersedia untuk dijual perusahaan. Lalu yang ketiga tadi disuruh hitung ending inventory. Ending inventory berarti barang yang tersedia untuk dijual dikurangi dengan cost of goods sold-nya aja. Yang tersedia untuk dijual dikurangi yang udah terjual, dia akan jadi ending inventory. Kayak gini. Ending inventory-nya 55.000. Oke, next ke nomor kedua. Di sini ada informasi terkait sama income statement juga, tapi ini ada bolong-bolong gitu. Terus katanya kita harus hitung missing amounts-nya itu berapa. Ini tinggal dibalik-balik aja sih dari persamaan yang ini. Teman-teman bisa manfaatin persamaan ini untuk ngitung gitu ya. Dibalik-balikin aja gitu. Nah, yang pertama, di sini kalau mau cari yang A, sales return and allowance. Berarti sales return and allowance ini adalah sales yang dikembalikan dari pembelinya. Kita jual 9.000. Nah, tapi dibalikin sama pembelinya. Makanya net sales kita jadi 86.000. Berarti sales return and allowance-nya ya 4.000. Berarti kan yang dibalikin. Dapat net sales eh, penjualan bersihnya adalah 86.000. Lalu di sini ada cost of goods sold. Cost of goods sold-nya 56.000. Gross profit itu net sales dikurangi cost of goods sold. Berarti ini dikurangin ini adalah 30.000. Berarti gross profit-nya 30.000 gitu. Lalu selanjutnya ada operating expense dan mencari income from operation. Income from operation itu adalah gross profit dikurangin operating expense. Tadi kita dapat gross profitnya 30.000, lalu operating expense-nya di sini ada 22.000. Berarti selisihnya adalah 8.000. Income from operation-nya adalah 8.000. Lalu selanjutnya disuruh cari net income-nya. Berarti tinggal income from operation dikurangi other expense and loss, dia akan jadi net income. Tadi 8.000 kurang 4.000 jadi 4.000. Kita lihat di sini buat calculation-nya. Ini betul ya, tadi sales return-nya 4.000, gross profit-nya 30.000, income from operation-nya 8.000, dan net income-nya 4.000 untuk si perusahaan Gower Trucks. Selanjutnya, di sini kita cari yang Martini Food and Liquor. Di sini yang revenue-nya nggak dikasih tahu, tapi dia punya info return and net sales. Tadi kan dibilang kalau revenue itu eh, revenue dikurangin returns itu jadi net sales. Berarti ini ya dibalikin aja, kita tambahin. Sales revenue-nya berarti 95 tambah 3, 98.000 untuk E. Selanjutnya cost of goods sold, berarti net sales dikurangi cost of goods sold sama dengan gross profit. Berarti selisih dari net sales sama gross profit adalah COGS. Berarti di sini COGS-nya 59 ya. Ya, 59.000 di sini cost of goods sold. Selanjutnya, di sini operating expense-nya nggak ada nih. Terus income from operation-nya juga nggak ada. Tadi kan kita ngitung operating expense, income from operation itu dari sini kurang ini. Tapi ini bolongnya 2. Kita cari hitungnya dari bawah berarti buat itu. Sini ada net income 11.000, terus ada other expense and loss-nya 7.000. Berarti income from operation itu kan eh, income from operation dikurangi other expense and loss itu adalah net income. Berarti ini kebalikannya kita tambahin aja. Net income tambah 7.000, 18.000 nih di sini. Income from operation-nya 18.000. Lalu kita cari yang G. Berarti selisih dari 36.000 sama 18.000 adalah 18.000. Berarti operating expense-nya 18.000 lagi. Ini sebenarnya pertambahan pengurangannya aja sih. Jadi yang penting kalian paham angkanya itu dapat dari mana. Nanti sesuaikan sama si yang ini, persamaan ini. Setelah itu bisa lah dihitung. Oke, kita lihat di sini jawabannya dari perhitungan. Benar ya, tadi 98.000, 59.000, 18.000, dan 18.000. Oke, yang ketiga ini ada, wah panjang. Oke,
Sini soal nomor 3 yang esai dia ada trial balance dari Art and Company per 31 Desember 2020. Akunnya disusun alphabetical. Oke. Analyze the data and prepare. Kita harus ngitung, kita harus mempersiapkan yang pertama adjusting entries, income statement, dan closing entries. Berarti ya kita bikin tiga ini ya. Oke, dari trial balance ini ada akun, ada unadjusted, adjusted, sama post closing. Berarti ini saldonya doang ya. Gak ada jurnal-jurnal buat menyesuaikannya. Berarti kita harus cari tahu dulu gimana jurnal apa aja yang harus dibuat. Ini kayaknya sama deh. Nah ini ya kita bisa lihat di sini. Oke, di sini itu ada tadi trial balance, unadjusted, adjusted, sama post closing. Kita harus cari tahu adjustingnya tuh sama closing entries-nya tuh yang mana aja. Berarti kita harus cari tahu saldo yang berubah dari unadjusted jadi adjusted. Berarti kan ada perubahan tuh, ada adjustment di situ. Kita cari tahu yang mana yang beda nih. Yang pertama di sini ada yang bedanya itu account receivable. Unadjusted 2.200, adjustednya 3.200. Berarti ada pertambahan 1.000 revenue, receivable, sorry. Terus di sini ada yang beda lagi, yaitu terkait accumulated depreciation. Dia bertambah 4.000. Terus ada advertising. Nah ini kan kita cuma tahu selisihnya doang ya. Kalau bisa kita tuh tahu dia itu kaitannya sama akun apa lagi. Misal nih, dia tuh kan ada accumulated depreciation, equipment. Di sini ada pertambahan accumulated depreciation. Berarti ada penambahan juga di bagian yang mana? Ada yang tahu nggak? Ada yang mau jawab mungkin? Ada kalau accumulated depreciation kaitannya sama akun apa lagi? Ada yang mau jawab nggak? Depreciation expense ya Teh. Siapa tadi namanya? Aisyah. Sorry, siapa tadi? Nggak ini. Aku agak nge-lag nih. Oh, Aisyah Sharlin Teh. Oh, oke. Betul ya, kata Aisyah. Tadi dibilang bahwa accumulated depreciation itu dia berkaitan sama depresiasi. Ya, ketika ada pertambahan depresiasi, berarti ada pertambahan accumulated depreciation. Di sini, selisihnya tuh 4.000. Kita bisa lihat nih, di em, depreciation expense, dia juga bertambah 4.000 ternyata. Berarti betul ya, kaitannya depreciation expense sama accumulated depreciation. Nah, ini kita bisa tandain nih. Di sini ada merah-merah, kita tandain berarti itu huruf A gitu ya. Nah, gitu. Itu untuk bikin jurnalnya. Berarti nanti kita bikin jurnal adjusting, itu adalah depreciation expense to accumulated depreciation sebesar 4.000. Kayak gitu caranya. Next, tadi coba yang mana lagi yang bisa itu yang ada advertising expense. Advertising expense-nya bertambah nih, jadi 16.300. Berarti kaitannya sama prepaid advertising. Ada nggak nih prepaid advertising? Nih ada ya, prepaid advertising-nya dia berkurang. Nah, berarti betul dong, ada alokasi dari prepaid ke expense sebesar 16.300. Nanti jurnal penyesuaiannya adalah prepaid advertising expense to prepaid advertising. Coba kita lihat ada nggak di sini? Nah, ini ya. Yang pertama ada accumulated depreciation, depreciation expense sama accumulated depreciation. Lalu yang kedua ada advertising expense sama prepaid advertising. Jadi kayak gitu caranya kalau kalian dapat trial balance kayak gini. Lalu selanjutnya kita cari lagi apa lagi yang berbeda nih. Di sini ada rent. Di sini rentnya beda ternyata. Awalnya 15.000 prepaid rent ya. Terus jadi 11.000. Berarti ada pengurangan rent. Berarti ada adjustment atas sewa di sini. Berarti kaitannya sama jurnal apa nih? Sama akun rent expense. Di sini rent expense juga berubah nih 4.000. Berarti seimbang ya. Betul-betul. Kita bisa bikin jurnal rent expense 4.000 tuh prepaid rent 4.000 karena mengurangi prepaid rent. Nah, yang ketiga di sini udah itu ya.
Oke, udah 3. Lalu selanjutnya ada apa lagi nih yang beda di sini? Supplies-nya dia beda nih. Dia punyanya awalnya 3.200, tapi di akhir bulan dia jadi 7.700. Berarti ada expense berarti kan atas supplies. Di sini ada supplies expense pas banget di bawahnya. 2.000 jadi 4.500. Berarti selisihnya sama nih 2.500. Berarti kita bisa akui supplies expense-nya 2.500 ditambah terus di kreditnya ada supplies 2.500 itu yang di. Nah, gitu. Ini juga nih udah ya. Next, ada apa lagi? Yang selanjutnya ini ada salaries and wage expense sama payable. Berarti ini artinya di akhir bulan itu ada pengakuan expense dan payable. Expense-nya bertambah 7.000, payable-nya juga bertambah 7.000. Berarti di debit expense-nya 7.000, di kredit payable-nya 7.000. Nih, oke. Udah berapa ini? Udah 5. Masih ada lagi ternyata. Kita cari yang beda lagi selain itu. Tadi di atas ada yang belum kita adjusting. Yang pertama ada account receivable. Account receivable itu kemungkinan berkaitan sama apa ya? Nah, berarti kaitan receivable itu kan berarti piutang ya. Harusnya kemungkinannya dengan revenue. Revenue-nya beda juga nggak nih? Nah, revenue-nya beda juga. Tapi di sini revenue-nya kalau misalnya lihat di KJ, dia terkaitnya bisa kedua akun. Akun apa nih satu lagi? Akun yang unearned service revenue. Berarti ada unearned service revenue sama accounts receivable yang perlu disesuaikan. Oke, dari 3 akun itu bisa jadi 2 journal adjusting. Yang pertama nih, kita yang account receivable dulu deh. Kalau account receivable-nya harus di akhir bulan itu jadi 3.200, berarti ada penambahan account receivable sebesar 1.000. Berarti nanti service revenue-nya juga, karena kaitannya dengan revenue pastinya, dia itu akan revenue-nya bertambah juga sebesar 1.000 ya. Berarti debitnya account receivable 1.000, kreditnya service revenue 1.000. Betul gak? Nah, ini betul ya adjusting-nya. Lalu yang satu lagi, di sini kan saldo revenue ini belum betul ya kalau cuman dia ditambah 1.000. Kalau ditambah 1.000 kan baru 97.000. Sedangkan di akhir periode itu harus 105.000. Berarti dia perlu penambahan 8.000 lagi. Nah, 8.000 ini tadi kaitannya dengan unearned service revenue. Unearned service revenue juga sama nih selisihnya 8.000. Berarti ada pengakuan revenue atas unearned service revenue karena unearned service revenue-nya berkurang nih. Berarti jurnalnya adalah debit and unserviced revenue karena dia mengurangi. Lalu dia menambah service revenue, berarti service revenue-nya dikredit sebesar 8.000. Nih, betul ya yang ini. Nah, itu dia. Kita jadilah ini jurnal adjusting. Jurnal adjustingnya ini. Terus selanjutnya setelah adjusting, katanya kita perlu bikin yang namanya post closing trial balance tadi. Diminta bikin closing entries. Kita punya data post closing trial balance. Ini teman-teman uh, bisa lihat kayak tadi caranya selisih unadjusted dan adjusted. Berarti ini selisih dari adjusted dan post closing. Ataupun bisa pakai cara yang sebelumnya aja. Kita ngejurnal, kita bikin 4 jurnal gitu kayak di praktikum yang sebelumnya. Berarti kita harus menutup akun revenue, expense sama owner's drawings ya. Nah, yang pertama tadi kita akan tutup akun service revenue. Karena kalau misalnya kita udah melakukan proses closing entries, itu otomatis seharusnya dia udah sesuai dengan post closingnya. Berarti kita buat dulu nih revenue-nya. Kita nutup service revenue. Oke, sorry, kelewat. Jadi katanya setelah bikin adjusting entries, kita disuruh bikin income statement atau profit or loss. Ini dibuat aja dari info adjusting berarti ya. Adjusted. Dari info adjusted, kita bikin income statementnya. Berarti cari akun revenue sama expense kita pisahin. Revenue dan expense itu akan masuk ke dalam income statement. Nanti didapatkan net income-nya. Gitu. Ini income statement ya. Selanjutnya tadi closing entries.
Closing entries berarti yang pertama nutup akun service revenue. Buat closing entries sebetulnya teman-teman bisa lihat di laporan profit or loss aja nih. Di sini revenue-nya kita bisa lihat ada $105. Berarti service revenue di debit $105 dan income summary-nya di kredit. Jadi kita pindahin ke income summary dulu. Lalu selanjutnya kita tutup akun expense-nya. Berarti expense-nya kita kreditin, lalu di debitnya ada income summary. Ini bisa lihat di sini juga. Ya, total expense-nya 73.800. Lalu kita akan menutup income summary ke owner's capital. Karena income summary itu di akhirnya itu harus nol lagi. Kita pindahin ke owner's capital. Yang mana artinya income summary di sini itu adalah selisih antara revenue dan expense kan. Berarti selisih antara revenue dan expense itu ya yang net income ini. Net income ini kita bisa jadiin saldo di jurnal closing ini. Karena dia net income berarti debitnya adalah income summary, kreditnya adalah owner's capital sebesar 31.200. Dia akan menambah owner's capital. Lalu selanjutnya ada drawings atau enggak nih di jurnal ini, di trial balance ini. Kalau ada, kita berarti harus tutup tuh akun drawingsnya. Kalau nggak ada, ya nggak usah. Di sini ada drawings, ternyata 11.000. Berarti kita akan tutup debitnya adalah owner's capital, di kreditnya owner's drawings, 11.000. Setelah closing ini, otomatis harusnya saldo-saldo akun temporer itu akan jadi 0. Oke, selesai untuk closing entries. Kayak gitu. Oke, sebelum ke yang merchandising, ini ada yang mau ditanyain dulu nggak? 1 sampai 3. Maaf nih, saya boleh nanya lagi. Boleh, kenapa? Untuk UTS ini maaf ya teh agak keluar topik. Jadi untuk UTS ini kira-kira eh, pengakuan itu katanya ada yang bilang ini untuk praktikum sama untuk mata kuliah yang biasa itu dipisah, itu bener nggak teh? Oh, gini. Jadi tuh, technically gitu ya, praktikum itu praktikum aja. Jadi, eh, nanti nilai praktikum itu akan masuk ke dalam nilai mata kuliah. Tapi kita nggak ada UTS. Jadi UTS-nya itu dari mata kuliah kalian aja yang inti. Gitu. Ya udah, kalian ikut UTS untuk mata kuliah pengantar akuntansi dengan dosen gitu. Gitu aja ya. Baik teh, terus nanti untuk UTS ini kan ada juga untuk materi closing entries ini. Kita maksudnya dari siklus penjurnalan ini kan, itu kira-kira itu harus tulis tangan ya teh. Maksudnya melihat ini kan kayaknya untuk waktunya kira-kira nggak cukup juga nih. Iya, itu. Memang kalau untuk pengakun itu pasti tulis tangan itu. Jadi ya kalian banyak-banyak latihan aja supaya lebih ya cepet gitu ya ngerjainnya. Gitu sih. Biasanya emang tulis tangan semuanya. Oke, baik teh, terima kasih infonya. Oke. Ada yang mau ditanya lagi? Satu lagi, ini terkait dengan merchandising. Udah kita bahas dulu aja ya. Nah, di sini yang keempat ini terkait dengan merchandising company gitu. Mungkin teman-teman udah belajar juga di kelas ya. Jadi di sini ada perpetual inventory system untuk following purchase and sales during March. Oke, di sini informasinya ada dia beli sama penjualan. Lalu disuruh hitung ending inventory menggunakan FIFO dan LIFO. FIFO itu kan first in first out. LIFO itu last in first out. Berarti yang dijual pertama, yang masuk pertama akan dijual terakhir gitu. Kebalik, sorry. Ya, FIFO itu berarti yang masuk pertama akan dijual juga pertama kali. Kalau LIFO itu yang masuk ke gudang terakhir akan dikeluarkan pertama. Oke, di sini ada informasi tentang pembelian sama penjualan. Kita akan bikin tabelnya. Tabel untuk melihat saldo inventory menggunakan FIFO dan LIFO gitu kan caranya. Nah, caranya gimana? Kita lihat ini FIFO. Nah, FIFO ini berarti tadi setiap
inventory atau inventory itu punya yang namanya stock card. Stock card itu ini. Jadi ini adalah perhitungan untuk supaya kita tahu apa ya? Perhitungan inventory-nya tuh kita taruh di sini gitu. Namanya stock card gitu ya. Nah, di sini tabelnya itu ada tanggal, ada purchase, ada cost of goods sold, sama balance. Purchase masing-masing kolom ini punya 3 kolom lagi, yaitu ada quantity, price, sama total. Oke, di sini yang pertama nih, Maret 1. Di tanggal 1 Maret, dia punya beginning inventory 100 dengan unit cost-nya itu $40. Kita masukin dulu sebagai balance ya. Sebagai balance 100 quantity, price-nya 40 ditotalkan. Dikali berarti. Lalu di tanggal 3 ini dia ada purchase. Ada purchase 60 unit dengan harga 50. Nah, karena dia beda harganya dan dia perpetual, itu harus ditulis secara terpisah antara yang nilainya 40 dan yang nilainya 50. Berarti ketika di mat 3, kita tulis nih di purchase. Berarti pembelian ya, ada 60 quantity dengan price-nya 50. Berarti totalnya 3.000 dolar ya. Nah, terus ketika di balance, ini kita nggak bisa satuin dengan yang nilainya 40. Kita harus bikin section baru di bawahnya nih. Jadi, untuk yang nilainya 40, kita tetap tulis lagi. Lalu, yang nilainya 50, kita tulis di bawahnya. Oke, ini ya. Jadi, di Maret 3, nanti balance-nya adalah, ya tinggal ditambahin aja. 4.000 ditambah 3.000, 7.000 gitu ya. Itu untuk tanggal 3. Lalu selanjutnya di tanggal 4. Di tanggal 4 dia ada penjualan. Penjualan 70 unit dengan selling price-nya 80.000. Ingat ya, yang masuk stock card itu bukan selling price, tapi cost eh, cost-nya, cost atas barangnya, bukan selling price. Jadi selling price ini kita bisa abaikan dulu, dia nggak akan masuk stock card. Maksudnya biayanya itu gimana? Berarti tadi kita ada penjualan 70 unit ya. 70 kita taruh di quantity. Lalu di price-nya ini adalah cost of goods sold kan. Biaya atas barang yang terjual. Kita beli barang 70 ini dengan harga berapa sebelumnya gitu. Berarti kita bisa lihat nih di sini. Untuk yang pertama, karena dia first in first out, berarti kita akan habiskan dulu yang pertama kali nilainya 40. Yang nilainya 40 dia punya 100 quantity. Berarti dia bisa menutupi penjualan 70 ya. Ya udah 70 ini berasal dari yang nilainya 40 aja gitu. Terus dikaliin. Dikali jadi 2.800. Setelah itu di balance-nya berarti eh, tinggal 30 kan. Yang 100 ini terjual 70 tinggal 30 untuk yang nilainya 40. Dikaliin yang 60 ini masih utuh karena dia belum terjual ya. 3.000 gitu. Oke. Selanjutnya di tanggal 10 ada purchase lagi, purchase 200 dengan nilainya 55.000. Oke, berarti di tanggal 10 di bagian purchase itu akan ada pertambahan 200 dengan nilai 55.000. Kalau dikaliin jadi 11.000 ya. Karena tadi aku bilang kalau harganya berarti kita tulis di balance-nya adalah yang 30.000, yang 30 unit dengan harga 40, terus kita tulis yang 60 dengan unit price-nya 50, lalu kita tulis yang 200, terus dengan unit price-nya 55, gitu. Oke, terus kita lihat lagi selanjutnya di tanggal 16. Tanggal 16 ini ada sales. Salesnya 80 dengan selling price-nya 90. Lagi-lagi aku ingetin, yang masuk ke stock card itu bukan selling price. Kita ambil yang unitnya aja. Dia terjual 80 unit. Berarti nanti di cost of goods sold, kok dia dipisah nih? Karena kan dia first in first out ya. Berarti 80 itu kita harus ambil dari inventory yang pertama kali masuk. Yang pertama kali ada itu ada yang nilai 40. Tapi yang nilainya 40 ini cuma ada 30 quantity. Berarti 30-nya kita ambil dari yang 40. Terus kita masih butuh 50 lagi yang terjual kan. 50 ini kita ambil dari yang selanjutnya. Yang selanjutnya ini ada 60 quantity. Bisa dong menutupi ya. Oke, jadi yang terjual itu adalah barang dengan harga 40, itu adalah 30 unit, dan barang dengan harga 50 sebanyak 50 unit. Kita kalikan
lalu kita totalin. Nah, setelah ada terjual ini, berarti barang di gudang ini ada pengurangan dong pastinya. Yang berkurang, tadi kan yang nilainya 40 itu udah keluar semua, berarti udah habis. Di sini nggak ada lagi. Lalu yang nilainya 50, itu kan awalnya 60 dijual 50. Berarti masih ada sisa 10. 10 kali 50, 500. Lalu yang 200 ini masih ada di gudang, kita tulis lagi. Masih ada di gudang. Oke, selanjutnya yang Maret 19. Maret 19 ini nah dia cuma 80, berarti kita ambil dari yang nilainya 55 aja, 200. Nah, ditotalin ini adalah cost of goods sold untuk tanggal 16. Sisanya, berarti kita tinggal sisain aja. Yang 55 kan sisanya tinggal 120 nih. Yang 90, yang nilainya 40 masih utuh 90. Kita tulis. Lalu di sini tanggal 19 dia pembelian masih sama dan yang terakhir itu tanggal 25. Tanggal 25 ini ada sell 120. Karena dia last in first out, lagi-lagi kita ambil dari bawah ya. 120. Sebelumnya itu yang 60 itu ada 40. Yang nilainya $60 itu ada 40 piece. Yang nilainya 55 itu ada 120 piece. Dan yang nilainya 40 itu ada 90 piece. Kita ambil dari yang terakhir, berarti dari yang nilainya 60 dulu. Yang nilainya 60 itu ada 40 piece. Berarti dia kita bisa hitung semuanya ya. Kita masukin, kita jual semua. Lalu karena 120 berarti kita masih butuh 80 lagi. Kita 80 kita ambil dari yang nilainya 55. 80, 55 dikaliin. Oke, setelah itu berarti sisa di gudang yang tadi yang nilainya 60 kan udah habis. Yang nilainya 55 itu tersisa 40, 120 kurang 80, 40. Lalu yang nilainya 40 masih ada 90. Terus kita totalin aja di sini dikaliin. Oke, nah itu bedanya LIFO. Nah, setelah itu dihitunglah cost of goods sold sama ending inventory-nya. Cost of goods sold-nya kita totalin semua di sini, lalu ending inventory-nya itu kita totalin yang di tanggal 25 aja balance-nya. Karena kan ya udah dihitung balance gitu kan. Saldo akhir maksudnya. 58.000. Nah, kalau dilihat nih, misalnya teman-teman diminta buat ngeanalisis bedanya Vivo sama Livo. Bedanya di sini cost of goods sold buat Livo itu Vivo itu lebih kecil daripada Livo. Livo ini 14.600, Vivo ini 13.050. Lebih kecil kan pakai Vivo. Yang artinya ini kaitannya dengan net income-nya. Ketika cost of goods sold-nya akan lebih tinggi nanti kalau pakai Vivo, net income-nya itu akan lebih tinggi daripada net income pakai Vivo. Karena Vivo ini pengurangnya lebih besar nih. Kayak gitu. Ini berkaitan sama pajak juga. Karena kan kalau net income-nya semakin tinggi, pajaknya semakin mahal gitu kan, semakin besar. Itulah kenapa Livo nggak boleh dipakai. Karena pajaknya lebih kecil. Terus terkait dengan ending inventory. Ending inventory-nya kalau pakai Vivo, dia nilainya itu cenderung lebih besar. Karena harga yang ada tertera itu adalah harga yang terakhir beli gitu. Dengan asumsi adanya inflasi kan harga tuh semakin ke sini semakin naik gitu kan. Berarti kalau pakai Vivo yang tersisa di gudang adalah harga-harga yang baru dibeli tuh yang harganya lebih tinggi. Makanya dia ending inventornya akan lebih tinggi dari Livo. Oke, sampai situ aja sih kalau bebelaknya. Ada yang mau ditanyain dulu? Mungkin kalau ada yang belum, ada yang nggak paham gitu atau bingung, boleh ditanyain aja. Oke, boleh Rizka, kenapa? Teh aku mau nanya, selain dari Vivo sama Livo kan ada average cost method ya. Nah, itu tuh kalau misalkan dibedain sama eh, Vivo sama Livo kan dilihat dari kayak dari namanya aja average cost kan berarti dari nilai rata-rata. Nah, itu tuh kalau misalkan secara eh,
secara hasilnya, secara resultnya tuh kalau misalkan ngelihat perbedaannya tuh kayak gimana ya Teh? Terima kasih. Oke, berarti ngelihat hasilnya dari cost of goods sold sama ending inventory maksudnya, atau bukan? Iya Teh. Oke, kalau pakai average ya, average itu kan dia kalau teman-teman udah coba latihan, dia pakai ini ya, jadi di rata-ratain gitu, dia setiap beli dirata-ratakan gitu, berarti dia bakal punya nilainya itu ya udah rata-rata gitu kan. Nah, bakal bedanya atau dibandingin sama Vivo Livo, nilainya itu cenderung dia di tengah-tengah antara Vivo sama Livo. Jadi misal nih, kalau cost of goods sold kan tadi ketika dia pakai Vivo, dia lebih kecil dari Livo nih. Nah, average itu akan ada di tengah-tengahnya. Jadi dia akan lebih besar dari Vivo, dan dia akan lebih kecil dari Livo untuk cost of goods sold-nya. Lalu untuk ending inventory-nya pun kayak gitu. Jadi dia akan lebih kecil dari ending inventory-nya Vivo, tapi dia akan lebih besar dari ending inventory-nya Livo. Jadi untuk average itu cenderung rata-ratanya tuh nilainya tuh di tengah-tengah antara Vivo sama Livo gitu. Oke Teh, terima kasih. Oke, ada yang mau tanya lagi? Kalau nggak ada, aku balikin ke Una aja ya. Thank you guys. Makasih Teh. Oke, terima kasih sudah melaksanakan, sudah mengikuti Espre pengakuan malam ini. Nanti recordnya aku share ya dari PJ kalian nanti dikasih ke grup. Oke, terima kasih banyak semuanya. Selamat malam. Terima kasih Teh. Oke, thank you. Terima kasih Teh. Makasih ya. Makasih banyak Teh. Videonya. Saya mau nanya Teh, Oh ya, kenapa? untuk file dari file yang soal tadi itu bakal di-share juga tuh cuma recordingnya aja ya? Oke, nanti aku coba nanya ya, barangkali bisa di-share. Oke, kasih Kak. Hai, Ivan, makasih banyak juga. Semuanya makasih.